Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ardijo Saputra dari SMA Negeri 8 Depok ingin ngebahas tentang Papua. Papua adalah provinsi bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur Pulau Papua milik Indonesia. Papua sendiri adalah daerah yang sangat indah karena aneka ragam flora dan fauna dan budaya yang ada di sana. Papua berawal pada tahun 1961. Belanda ingin membentuk negara Papua Barat dengan terlepasnya dari Indonesia. Soekarno menolak dengan mendekatkan diri kepada negara komunis Uni Soviet. Belanda pun takut dan menyerahkan Papua kepada PBB. Karena apabila dibiarkan, negara Indonesia akan menjadi negara terbesar atau negara komunis terbesar yang ada di Asia. Dari PBB, Belanda tidak menjadi mengambil Papua dengan memberikan Papua pada Indonesia dengan syarat rakyat Papua menentukan sikap sendiri atau referendum. Dan pada tahun 1969, Papua memilih tetap dalam Indonesia. Dan pada bulan Desember tahun 1949, akhir Revolusi Nasional Indonesia, Belanda sepakat untuk mengakui kedaulatan Indonesia dengan pengecualian Papua bagian barat tetap diakui sebagai Nugini Belanda. Namun pemerintah Indonesia berpendapat itu adalah negara penerus Hindia Belanda dan menginginkan untuk mengakhiri pemerintahan atau kehadiran Belanda di Papua. Namun Belanda tetap mempertahankan hingga Papua menentukan nasibnya sendiri. Dan pada tahun 1950, Belanda dan negara barat sepakat memberikan kemerdekaan kepada Papua sebagai negara. Namun karena pertimbangan global, terutama kekhawatiran pemerintahan Kennedy untuk menjaga agar Indonesia tetap di pihak mereka pada situasi Perang Dingin, Amerika Serikat menekankan Belanda mengorbankan Papua dan menyerahkannya kepada Indonesia. Kemudian, pada tahun 1962, Belanda setuju untuk melepaskan wilayah administrasi PBB sementara dan menandatangani perjanjian New York. Ini adalah perjanjian New York, termasuk ketentuan referendum yang diadakan sebelum tahun 1969. Kemudian, pada tahun 1969, masyarakat lokal memilih untuk integrasi ke Indonesia. Namun, Indonesia mendapatkan tuduhan yaitu melakukan pelanggaran hak asasi manusia karena melakukan serangan terhadap warga sipil dan memenjarakan warga yang mengibarkan bendera bintang kejora sebagai bendera nasional Papua karena merupakan pengkhianatan terhadap negara Indonesia dan simpati terhadap OPM. Jadi OPM itu adalah organisasi Papua Merdeka yang tidak mendukung Papua bergabung ke Indonesia dan menginginkan Papua menjadi negara sendiri tanpa harus ke Indonesia. Organisasi Papua Merdeka atau sering disebut OPM dibentuk pada tahun 1965 pada saat pecahnya peristiwa Gerakan 30 SPKI. OPM dibentuk oleh para serdadu Belanda di Papua dengan tujuan untuk memusuhi Indonesia dan mengganggu keamanan di wilayah paling timur terbaru di Indonesia. Organisasi Papua Merdeka sendiri adalah organisasi yang tidak sah di Indonesia dan dianggap sebagai teroris karena meraih kemerdekaan di tingkat provinsi dan dapat dikatakan sebagai tindakan pengkhianatan terhadap negara. Setiap gerakan yang dilakukan organisasi Papua Merdeka selalu mengibarkan bendera bintang kejora dan melancarkan aksinya sebagai bagian dari konflik Papua. Bisa dilihat sendiri, mereka menggunakan baju yang menggambarkan bintang kejora yaitu simbolis dari Papua dan mengatasnamakan sebagai konflik Papua. Sedangkan alasan organisasi Papua Merdeka melakukan pemberontakan di Irian Jaya karena ketidakpuasan terhadap keadaan yang ada di Papua, seperti pembangunan, pendidikan, perekonomian, dan pemberdayaan manusia yang masih sangat kurang di Papua. Oleh karena itulah, organisasi Papua Merdeka melakukan pemberontakan karena merasa Papua kurang dapat perhatian dari pemerintah pusat. Pemberontakan organisasi Papua Merdeka juga sampai saat ini masih berjalan. Seperti yang baru-baru ini, 2 prajurit TNI gugur dalam baku tembak yang terjadi di Intan Jaya, yaitu bernama Pratu Roy Febrianto dan Pratu Dedi. Mereka adalah korban dari pemberontakan di Papua, di Intan Jaya. Ini adalah foto saat pemakaman. Bisa dilihat aja sendiri. Oke. Saya berkontribusi untuk 10 tahun ke depan apabila saya terpilih menjadi orang yang sangat berpengaruh dalam konflik Papua. Misalkan saya menjadi presiden, saya akan melakukan perdamaian dengan cara yang manusiawi.
dan melakukan pembangunan yang merata di sana termasuk Papua pedalaman. Saya berencana 5 tahun pertama melaksanakan pembangunan dan pendidikan. Untuk pembangunan saya akan membangun akses jalan untuk keluar dan masuk ke Papua pedalaman dan membangun beberapa mall karena supaya Papua tidak ketinggalan zaman, serta membangun rumah sakit supaya Papua terjamin kesehatannya. Untuk pendidikan saya akan membangun beberapa sekolah karena rakyat Papua sangat membutuhkan pendidikan. Kemudian apabila pembangunan pendidikan sudah tercapai, akan mengikuti perekonomian dan pemberdayaan manusia yang semakin tahun mungkin akan semakin meningkat. Dan apabila belum tercapai, saya akan melaksanakan program kedua, yaitu 5 tahun kedua akan berfokus terhadap perekonomian Papua. Karena saat perekonomian Papua akan meningkat, pemberdayaan manusia akan juga ikut meningkat setiap tahunnya, serta diikuti oleh pembangunan serta pendidikan yang ada di sana akan ikut meningkat setiap tahunnya. Sekian dari saya, Dimas Hadius Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papua adalah Indonesia. Rasa senang